Racikan berita. Wordpress sama dengan agenda Jack William, pengacaranya Roy Suryo dan Pak Jenderal. Nah, kita coba membahas ada beberapa materi, salah satunya itu dari Akari ini kita coba tentang pengaduan masyarakat ke Mabes oleh Roy Suryo dengan adanya bukti baru dari yang dia dapat dari KPU. Gimana, Bang Jek? Coba silakan disampaikan kepada pendengar kalian. Ya, terima kasih Bang Uyung. Benar apa yang saya sedikit menambahkan, bahwa saya adalah bagian dari Bang Roy Suryo ya, pengacaranya Roy Suryo, masalah adanya pertama laporan atau aduan dari Pak Jokowi di Polda. Sehingga ada beberapa dari relawan Jokowi meminta untuk menangkap yang orang-orang yang sudah dilaporkan itu. Menurut saya ini kan suatu yang sangat tidak menghargai sekali apa yang sudah dilakukan oleh penyidik kepolisian di Polda, khususnya di Polda. Nah, itu satu dulu yang mungkin saya sampaikan. Di sini saya melihat bahwa Polri atau di Polda sudah menjalani tugasnya, dan ya saya berharap sih, kami berharap ya, ada memang sebagian yang berharap meminta kepada Jokowi untuk mencabut laporan atau aduan di Polda. Kalau saya sih, kalau kita pengen benar-benar mencari sebuah kebenaran material ya terhadap laporan atau aduan itu, ya sudah teruskan saja. Ya biar akan terbuka di pengadilan. Kan selama ini kan Pak Jokowi selalu mengatakan, ya nanti akan kita buktikan di pengadilan. Kalau nggak disampaikan ke pengadilan, ya sudah, gimana kita mau melihat ya ijazahnya itu ya. Jadi saya berharap sih, jangan pun kalaupun kurang bukti atau gimana, ya semoga dicari lagi gitu kan, dan diteruskan sampai ke pengadilan. Dan saya sangat mengapresiasi kalau itu sampai ke pengadilan, saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan gitu kan, selama ini kan ijazahnya Jokowi kan juga katanya sudah disita oleh kepolisian Polda ya kata. Tapi faktanya pada saat klien kami diperiksa, tidak satupun memperlihatkan apa yang sudah disita itu. Jadi masih mengambang. Tapi alhamdulillah kemarin hasil surat yang disampaikan oleh salah satu teman kita ya, yang menyampaikan ke KPU, dan mereka sudah dipanggil, dan Roy Suryo juga diajak untuk menerima surat itu, ya. Atau maksudnya ijazah yang dulu disampaikan atau dilampirkan untuk pencalonan Pak Jokowi sebagai presiden tahun 2019 ya. Dan alhamdulillah ternyata itu kita menganggap itu adalah bukti baru, karena apa yang diberikan oleh KPU itu sama, atau kalau mereka bilang itu identik dengan apa yang di upload atau diunggah oleh Dian Sandi yang dari PSI itu, kader SI itu. Dan itulah kemarin kenapa kami membawa itu bukti baru lah, kami mengaku bukti baru kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjutin, dan bahwa ini ada bukti baru, dan memberikannya itu kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjutin ya, untuk dijalani lagi, jangan dihentikan gitu, karena ada bukti baru nih, untuk diproses lagi. Begitu juga dengan kemarin sudah melakukan gelar perkara khusus gitu ya, sudah dengan adanya bukti baru ini semoga ditindaklanjutin lagi gitu. Ya mudah-mudahan kami yakin ya bahwa itu adalah petunjuk ya, tambah lagi gitu kan. Nanti kita coba. Jawaban mereka apa? Ada jawaban nggak? Belum, karena kemarin salah satu nih kita ya, Bang Rizal Padilla udah memberikan surat kepada Irwasum ya, memberikan surat bagaimana bukti-bukti dan surat, dan Bang Rizal Padilla juga memberikan buku bagaimana penelusuran atau penelitian dilakukan oleh 3 orang dokter ahli ini yang selama ini memang kami ya Roy Suryo,
Bang Rismon sama Dr. Tifa. Wah, terima kasih. Makasih sekali kita. Terima kasih sekali. Ya itu yang kita harapkan, semoga ini apa yang selama ini kita permasalahkan, ya gitu kan. Kalau benar-benar bangsa ini membuktikan sebuah kebenaran material ya dari kasus ijazah ini, ya kan Bang Suryo itu mengatakan 99,9% adalah palsu gitu ya. Ya buktikan lagi. Tuh, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Roy Suryo, klien kami masuk ke ranah Mabes gitu. Itu saya sampaikan itu. Ini terhadap Polda, ya kami serahkanlah kepada penyidik Polda, apakah itu diteruskan gitu kan? Ya silakan aja. Pokoknya klien kami sudah siap untuk itu gitu. Gitu Bang. Oke. Ya. Ada lagi yang masalah aduan Jokowi coba? Terima kasih. Ya, kita bicaranya kan ini negara kita selalu digaungkan negara hukum. Ya, sebagaimana simbol kita We Watch Veritas, Probitas, Justitia, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Seorang Jokowi pada waktu dicalonkan sebagai presiden pada tahun 2014, pada waktu itu bangsa kita seperti terlena, tidak pernah mengungkap tentang ijazahnya. Ternyata dalam perjalanannya seperti ini kejadiannya. Jadi yang diminta kebenaran keaslian ijazah itu adalah sebetulnya sebagai kepala negara, dia itu lambang negara tentang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Oleh sebab itu, dia harus berani sebagai negarawan, sebagai kepala negara yang saat ini sedang diributkan tentang ijazah palsunya, berani menunjukkan keaslian ijazahnya. Yang kedua, jangan diabaikan juga bahwa yang diminta Roy Suryo dan teman-teman itu kan bagian dari bentuk tindakan hukum yang harus dibuktikan dengan kejujuran. Di sini yang dikatakan pendukung-pendukung atau relawannya Jokowi seolah-olah membenarkan ijazah Jokowi itu asli. Sementara yang ditemukan di polisi, di Bareskrim, gitu kan, sesuai dengan yang dipiralkan oleh saudara Dian Sandi, kader PSI itu. Ini bertanyakan, kalau memang menurut panggil Dian Sandi. Udah dipanggil. Kalau udah dipanggil, suruh dia buat klarifikasi secara hukum. Bagaimana menurut Bang Jack? Ya, apa yang sudah dilakukan oleh tim Roy Suryo untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kita serahkan kepada, maksudnya kepada Mabes itu, dengan terakhir adalah hasil yang diterima dari KPU itu. Ya, mudah-mudahan nanti juga akan dapat juga, misalnya yang itu kan yang 2019. Ya. 2019 kan belum. Yang di KPU. Begitu juga dengan mungkin di KPUD waktu Pak Jokowi KPUD mana calonkan nih? KPUD Gubernur. Oh, DKI. Nah, plus yang di Solo ya waktu dia dua kali. Ya, apa yang dilampirkan oleh Pak Jokowi untuk pencalonannya itu? Karena kan baru satu yang dapat. Apakah sama nggak semuanya gitu? Apa yang di KPUD Solo, KPUD DKI, plus yang tahun 2014 waktu awal Pak Jokowi mencalonkan diri makanya presiden itu. Jadi mudah-mudahan kalau itu ya kembali kalau Pak Jokowi benar-benar ya gitu istilahnya menunjukkan itikat baiknya, apa susahnya gitu kan, tunjukkan. Nah, kan sebelumnya waktu di Mabes, nah ini yang perlu kita ini juga lagi di Mabes. Waktu di Mabes kan katanya ijazah Jokowi pernah disita, tapi dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi kan sempat itu. Nah, ketika dikembalikan lagi, jalanlah kasus ini di Polda. Polda juga disita waktu penyidik Polda datang ke Solo waktu memeriksa
Pak Jokowi. Nah, sekarang Itu katanya loh. ya, Katanya, ya. itu kan kita percaya aja lah kepada penyidik ya kalau memang itu disita. Tapi yang menjadi permasalahan ketika klien kami diperiksa dengan katakanlah tuduhan melakukan pencemaran nama baik gitu Ya. kan, dan mengatakan telah melakukan kebohongan-kebohongan gitu. Ya. Tapi ya mana buktinya surat itu minta diperlihatkan oleh klien kami? Nggak ada yang diperlihatkan. Alasannya lagi diperiksa di Mabes Polri, iya. Mabes untuk diperiksa dulu. Di apakah di lapornya lagi gitu. Tidak pernah di itu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh penyidik Polda itu sampai ya apakah ini mau meneruskan gitu kan? Katanya ada isu ya mau dicabut oleh Pak Jokowi atas laporan aduan itu. Saya rasa ya jangan dicabut lah. Kalau biar aja lepaskan karena sudah diaduin, keserahkanlah kepada penyidik. Ya kalau penyidik merasa kuat, sudah cukup buktinya, sudah lengkap, ya diserahkan aja ke ke penuntut umum supaya sampai ke pengadilan. Nantilah kita bertarung di situ gitu. Gak apa-apa nanti itu. Tapi bisa nggak itu dicabut? Kalau aduan tuh bisa. Bisa. Aduan bisa. Namanya aduan ya. Pengaduan tuh bisa. Tapi kalau yang lain kan ada laporan tuh. Ya, kalau laporan kalau sudah digabungkan semua ya kembali kepada penyidik gitu kan. Saya pikir gini, Bang. Ya. Kita harus ke negara kita negara hukum ya. Ya. Supaya hukum ini ya penegak hukum bisa dipercaya oleh rakyat dan bangsa ini, maka dia harus netral, ya kan ya, harus benar-benar dalam penegakan hukum ini. Selama ini kan rakyat timbulnya nggak percaya, apatis sama penegakan hukum. Ini yang bahaya. Negara kalau sudah lemah penegakan hukumnya, maka negara itu akan lemah pula dalam menegakkan segala aturan-aturannya. Oleh sebab itu nanti disampaikan, Bang Gek, ya, kepada teman-teman, ya, dimintalah kepada para penyidik polisi. Ini kan kasihan institusinya ya, walaupun itu yang menetapkan mungkin person, ya karena perorangan, tapi kan berimbas kepada institusinya. Misal laporan mantan Presiden Jokowi melaporkan ke Polda mau dicabut, ya kemudian pindah lagi ke Bareskrim, ya nggak? Dia bilang ijazahnya udah benar, asli. Ini kan dianggap ya kita nggak mau, bukan kebohongan publik ya, kita belum bisa menyimpulkan ke situ. Tapi ini yang membuat masyarakat rakyat ragu-ragu, nah kurang tidak percaya kepada institusi itu. Saya minta pendapat coba dari sebagai pengacara bagaimana? Begini Pak ya, saya sedikit menambahkan. Setahu saya, sepengetahuan saya itu Mabes itu tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Waktu dia itu mengatakan identik. Identik ya, mungkin memperbandingkan dengan ijazah teman-temannya, itu dikatakan identik. Identik sama otentik. Ya, identik katanya. Tapi ya istilahnya kalau seperti rekan saya bilang identik itu ya kalau palsu sama palsu itu juga identik. Nah, gitu. Jadi betul. Mabes nggak pernah mengatakan itu asli. Gitu. Nanti yang masalah asli itu nanti pengadilan. Ya, setuju. Jadi itu diarahkan ke pengadilan gitu. Ya mudah-mudahan saya nggak tahu ya. Rekan-rekan kita yang di institusi kepolisian ya, mudah-mudahan benar-benar ya menegakkan sebuah kebenaran, ya kan, dan meneruskan gitu, ya kan, menerima kan selama ini kan dihentikan ya kan. Jangan kalau dia aturan kuhapnya, kalau masih di tahap penyelidikan belum ada istilah penghentian gitu kan, kecuali sudah sampai ke penyidikan, ya kan. Ini penyelidikan ya. Baru penyelidikan baru. Jadi ya harus kalau ada bukti lagi ya mau nggak dibuka lagi gitu. Ya jangan sampai jadi nggak selesai. Ya. Atau sengaja dibilang supaya nggak selesai gimana? Kalau dibilang nggak selesai ya kembali ke ini ya kepada kepolisian ya. Saya rasa itu polisi itu punya ini sendirilah. Karena tapi kalau saya mungkin beda, kalau itu dikembalikan ke polisi, saya dikembalikan ke penguasa. Gimana kebijakan politiknya? Apakah negara ini tetap seperti ini dan akhirnya ya juga nggak jelas? Apa kita mau kepercayaan masyarakat ya? Rakyat. Sekarang saatnya terus terang. Terhadap penegakan hukum.
sekarang mengharap penguasa, ini yang apa yang informasi saya dapatkan, mengharapkan penguasa itu menegakkan hukum. Ya. Seadil-adilnya. Seadil, sejujur-jujurnya, apa adanya aja, nggak usah mihak sana, nggak usah mihak sini. Kalau dia salah hukum, ya baru nanti kita bisa yang namanya korupsi. Ya. Ini cerita nih, kebetulan saya pernah kerja dulu. Kalau udah urusan sama polisi, ya, kalau udah masalah duit, ya, ada dulu pencurian di kantor saya. Saya kebetulan dulu jadi HRD, dibawalah ke polisi, tangkap nih. Oh, ini gampang nih ketahuan siapa yang pegang SIP, siapa yang pegang bukti berangkas, gampang nih katanya. Ya, tahu-tahu bawa anjing pelacak segala. Setelah itu selesai, 4 hari kemudian saya diminta ngadap ke polisi. Selesaikan. Terus saya bilang, gimana Pak? Ya hitung-hitungan. Ya, maaf ngomong nih, itu kejadian udah lama sih. Saya berharap sekarang nggak kayak begitu. Hitung-hitungan. Saya lapor ke kantor. Ini mereka minta ini kalau ketangkep dapat berapa persen. Wah, jadi udah hitung-hitungan. Terus kata kantor ya sekian persen. Udah nih, ya kira-kira kalau nggak salah 20%. Mudah-mudahan sekali ini enggak, Bang? Enggak, saya berharap enggak. Enggak ada gitu-gitu ya. Enggak ada gitu-gitu. Gimana? Ya, saya hanya melihat dari sisi hukumnya ya. Hukum. Ya, karena saya sama bagian dari tim hukumnya Nah, itu Roy Suryo ya. ya. Nah, ini kalau masalah politik ya saya serahkanlah ke abang-abang ini. Ya kalau saya melihat dari real hukumnya bahwa itu sesuai dengan KUHP mengatakan kalau tidak ada duma atau laporan ya segerakan saja. Kalau memang itu tidak ada bukti apa segala gitu kan ya sudah sampaikan gitu ke masyarakat. Masyarakat juga menunggu prosesnya sampai di mana sekarang. Ini masalahnya ini udah mendunia loh. Ya. Bukan Indonesia aja, tapi sudah ke dunia. Internasional ya? Masih internasional. Masalah ijazah ini ya? Masalah ijazah, masalah korupsinya Jokowi. Nah, posisi RP. Posisi RP ya. Coba sampai sedemikian. Nah ini kembali kalau bisa ini sesuai dengan apa adanya yang dilakukan dengan polisi, ya, polisimu katakanlah ya, kita nggak berharap anu lah ya, fair aja lah, ya. Sekarang kita berharap polisi mau berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada Jokowi. Pilihan cuma dua. Hukum harus netral ya? Oh, netral, harus, wajiban. Veritas, probitas, justitia. Bung Ye, terima kasih nih sudah hadir di sini. Kita berharap tetap berjuang, jangan takut. Kita ada di samping, di belakang, di depan ya ria. Kita dukung Prabowo dalam hal penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Berantas korupsi. Berantas korupsi. Setuju? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita